mengingat zaman dulu waktu saya masih muda. Waktu itu umur saya sekitar 17 tahun rasanya. Saya diajarkan oleh diri saya sendiri yang bisa membuat jurus 1000 jurus. Waktu itu saya dengan kesendirian, ketekunan, kegigihan, saya berlatih tidak memandang subuh pagi, karena di waktu subuh itu daya ingat saya itu luar biasa. Kalau saya lagi siang-siang atau sore, banyak hal yang mengganggu otak saya. Yang pertama haus, yang kedua lapar, yang ketiga panas, yang keempat mau jalan-jalan ke Jutuh, mau jalan-jalan ke pasar. Jadi banyak hal kalau saya berlatih di siang hari maupun sore hari. Akhirnya saya belajar silat itu enaknya di subuh hari. Waktu subuh itu kenapa saya bilang enak? Ya enak aja. Saya jadi ingat pada zaman dulu. Pandai juga bermain silat. Luar biasa. Aku juga tertawa kalau saya mengingat waktu umur 17-an tahun dulu. Saya pandai. Sekarang saya nggak bisa. Apakah gini? Gimana ya? Sudah lama. Sekitar 20-an tahun sudah saya tidak pernah menekuni ilmu bela diri saya. Waktu itu saya masih energi, masih kuat, masih tangguh. Sekarang mah jangankan memikul yang sekian puluh kilo, 2 kilo ikan aja dari sini sampai ke rumah sana 2 kali berhenti. Ini karena saya mengidam penyakit mah. Karena kalau saya kena mahnya ini luar biasa. Itu yang membuat saya menjadi lemah. Karena saya kena penyakit mah. Jadi ketika saya kena penyakit itu, saya pasti begini. Tidak bisa dengan keadaan begini. Haruslah aku begini. Karena apa? Yaitu akibat saya nggak makan. Lapar dikit tahan, lapar dikit tahan.
Apa yang terjadi? Kenalah saya penyakit mah. Itu asal mualanya saya tidak kuat memikul beban yang terlalu berat. Tetapi saya akui itu benar. Tapi sekarang saya menikmati hari tua saya dengan santai-santai begini. Walau hidup terus kesendirian, tidak ada yang menemani, tapi aku bersyukur. Kenapa saya bilang bersyukur? Ya bersyukur aja. Karena sampai saat ini saya diberi kekuatan, ketabahan menghadapi hidup yang begitu banyak permainan berliku-liku. Itulah hidup. Susah, senang, saya hadapi dengan sendiri, tangguh sendiri. Tapi saya pernah juga merasa zaman muda saya dulu begitu bahagianya, banyak hal, momen, banyak sesuatu, banyak kenangan yang terekam di memori saya ini. Tidak bisa saya lupakan karena itu sudah berlalu. Terkadang aku bisa menetes air mata. Kenapa saya bilang kenapa saya bisa menetes air mata? Ya, kalau saya mengingat masa-masa saya ketika saya menahan lapar. Kenapa saya bisa menahan lapar? Waktu itu saya berjalan menuju ke kampung saya sendiri dari hutan, mencari sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan. Kenapa saya bilang saya tidak dapatkan? Karena saya tidak menemukan, yaitu biji ulin. Kenapa saya biji ulin itu saya mau ambil? Ya, sebagai kenang-kenangan aja. Sampai saat ini saya tidak pernah melihat biji ulin. Serius. Jadi saya menyusuri hutan belantara. Waktu itu umur saya sekitar berapa ya? 20-an tahun rasanya. Sehabis saya pulang sekolah, saya langsung ke hutan. Apa yang terjadi? Karena dedaunan yang banyak sekali itu, saya mengira ada satu yang mirip ulin. Ternyata bukan ulin. Saya tertipu. Kenapa saya bilang tertipu waktu itu? Saya menyusuri hutan begitu jauh, berapa puluh kilo ke dalam sana, sampai tidak kedengaran suara itu, nah, motor, mobil, apa gimana itu tidak terdengar. Saya baru sadar, asli saya baru sadar ketika perut saya lapar. Tolong! Tolong, saya tersesat. Tolong, saya tersesat. Tolong, saya tersesat di hutan. Nah, disitulah terjadi mah yang yang saya rasakan sampai saat ini. Itulah asal mualanya, mah. Saya lapar, mau makan daun, takut daunnya mengandung racun, jadi saya tahan. Mau minum air, takut sesuatu ada di dalam air. Ya jelas ada ikan, terus banyak hal yang di dalam air. Jadi waktu itu
Saya putuskan, saya tahan kelaparan saya. Aduh, waktu itu sampai saya hampir 3 jam perjalanan saya dari tempat yang saya bilang tadi itu menuju kampung. Sampai saya itu seperti seseorang yang memikul beban yang sekian puluh kilo. Karena apa? Karena saya kena mah. Jadi saya posisi begini. Tidak bisa saya dengan tegak kayak gini. Harus begini. Perjalanan saya yang jongkok kayak gini itu sekitar 3 jam, kurang lebihnya 3 jam. Sekitar pas saya dekat kampung, kronologinya begitu. Saya ini sedikit bercerita, kawan-kawan. Ceritanya ya, sekali-kali saya bercerita tentang kehidupan saya dulu. Jadi begitulah. Pas saya dekat kampung, muka saya sudah pucat. Waktu itu saya ingat itu. Waktu itu muka saya pucat. Kenapa muka saya pucat? Yaitu menahan lapar. Saya ingat-ingat waktu itu muka saya itu sampai kebeblasan gitu. Saya ingat itu. Halo. Aku lapar. Tolong. Aku lapar. Ada. Iya. Oke. Yang keduanya lagi. Ketika saya sampai rumah, hampir sampai rumah, maksud saya bukan sampai rumah, hampir sampai rumah, sudah melihat rumah gitu, sudah mendekati rumah, saya pingsan. Bangun dari situ, langsung pulang ke rumah. Oke, sip. Setelah itu saya makan, tidak banyak-banyak. Dari itulah berkembangnya mah yang di dalam perut saya. Tapi sampai sekarang, puji Tuhan, saya nggak boleh telat makan. Ada pepatah mengatakan, kita memakai motor, haruslah isilah bensinnya. Kalau Anda tidak mengisi bensinnya, maka Anda tidak harap bisa jalan dari situ. Kenapa? Ya habis bensin lah, mana bisa hidup. Seperti itulah kira-kira. Oke, saya itu terlalu banyak bercerita. Oke, saya mau pulang.